Ini sudah minggu yang keempat pada bulan yang ke-10 ini. Saya sangat percaya oleh anugerah Tuhan, berkat-berkatnya ada pada kita bersama-sama. Doa saya, dimanapun saudara berada dan apapun yang saudara kerjakan, terus diberkati Tuhan. Rumah tangga, pekerjaan, bahkan juga sebetulnya pelayanan ya. Termasuk dalam bulan ini ketika saudara mulai terdorong untuk bersaksi. Karena gereja sehat, yaitu orang percaya sehat adalah orang yang bersaksi. Minggu yang keempat ini kita belajar tema firman Tuhan, bersaksi melalui sosial media. Bersaksi melalui sosial media. Alkitab berkata di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Termasuk sudah sekalian di dalam Markus pasal 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dua ayat itu saudara sekalian, pasti saudara akan mulai bingung. Apa kaitannya dengan bersaksi melalui sosial media? Tidak ada dalam ayat itu saudara sekalian kata yang secara terkait dengan sosial media. Betul. Tapi tahukah saudara sekalian, sebetulnya yang perlu kita pahami bersama-sama adalah bahwa dunia kita sudah berkembang dan berubah. Zaman Yesus saudara sekalian memang belum ada sosial media. Kalau mau disebutkan saudara sekalian, perkembangan sosial media hari ini merupakan menjadi alat yang baik bagi kita waktu kita gunakan untuk bersaksi. Ketimbang saudara sekalian menggunakan sosial media untuk kemudian melakukan kejahatan, melakukan propaganda, atau saudara sekalian nyinyir kepada kehidupan orang lain, termasuk juga saudara yang sering kita temukan hari-hari ini, termasuk para pendeta saudara. Saya sangat berkata kepada kita, mari hari ini kita bijak untuk menggunakan sosial media dalam rangka untuk kesaksian. Oleh karena itu saudara sekalian, sebetulnya ketika kita bicara tentang membuat sosial media sebagai alat untuk bersaksi, beberapa hal yang perlu kita pikirkan dan lakukan adalah yang pertama, kenali materi yang saudara akan sajikan di dalam sosial media. Kenali materi yang akan saudara sajikan, artinya kenali dengan baik. Ini adalah peringatan. Jangan sampai apa yang kita unggah di sosial media, apakah postingan kata-kata, apakah postingan gambar, apakah postingan video, saudara, jangan sampai kemudian hal itu akhirnya berakibat buruk kepada kita. Ingat, di negeri kita ada undang-undang ITE. Jadi kalau kita melanggar, saudara sekalian, pasti kita bisa kena sanksi. Tapi sebagai anak Tuhan, menurut saya, mari kita gunakan ketika kita mengenali materi-materi baik yang bisa kita sampaikan. Misalnya, saudara bersaksi melalui sosial media, atau saudara bisa menuliskan renungan-renungan, membagikan ayat firman Tuhan. Seperti yang saya sering lakukan, saudara sekalian. Tiap kali renungan, kemudian juga kesaksian melalui sosial media. Yang kedua, lakukan secara konsisten. Bersaksi melalui sosial media, saudara sekalian, gak boleh cuma sekali, dua kali, tetapi secara terus-menerus. Makanya continue, saudara-saudara. Dan ini akan menjadi semacam kekuatan, ataupun ini menjadi semacam hal yang kemudian membawa dampak, saudara. Saya sangat berdoa hari ini karena media bukan lagi hanya milik daripada stasiun-stasiun televisi, saudara sekalian, tetapi media sekarang sudah menjadi milik kita, di tangan saudara. Apapun saudara sekalian bisa upload. Tetapi saran saya adalah mari kita melakukan secara konsisten dan untuk tujuan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tentu yang ketiga adalah yang perlu kita lakukan. Kita harus saudara sekalian memaknai bahwa ketika memakai sosial media untuk kesaksian, jangan sampai kemudian diri kita pada akhirnya terseret pada hal yang tidak baik. Karena itu jadilah dirimu sendiri. Media saudara sekalian biasanya bisa memiliki yang namanya pengaruh negatif, akhirnya mempengaruhi tiap orang.
Tapi sebagai orang percaya dan sebagai hamba Tuhan, saya ingin mengingatkan kita bersama-sama. Mari jadikan sosial media sebagai alat untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kemudian jadikan itu menjadi bagian yang menyampaikan berita kabar baik, dan jangan sampai terpengaruh oleh sosial media. Jadilah diri sendiri yang terus menjadi anak Tuhan, yang konsisten memuliakan nama Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.